Oke, perkenalkan nama saya Braditya Ridhava Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan alur dari Probis mengenai operation dari pihak eh, perusahaan PT Dynamic Flow Technology. Nah, dari awal tuh pihak sales akan menganalisis kebutuhan customer. Setelah itu, dia akan menjelaskan spesifikasi, kapasitas kecocokan aplikasi, harga awal, dan rekomendasi. Dilanjut dengan menyusun penawaran harga. Nah, di sini tuh terdapat penawaran setuju atau tidak. Nah, jika penawaran disetujui oleh pihak customer, dia akan langsung mengirimkan PO atau pesanan ke admin sales. Nah, jika tidak setuju, dia akan melakukan negosiasi ulang. Lanjut, jika setuju. Nah, si admin sales ini akan menerima pesanan dan dia akan mencatat pesanannya lalu mengirimkan detail permintaan produk. Nah, pihak gudang ini akan menerima detail permintaan produk dan dia akan memeriksa ketersediaan stok. Nah, jika stok itu tidak cukup, dia akan mengirimkan notifikasi atau info stok kurang ke bagian sales atau marketing. Nah, pihak sales akan menerima info dari stok itu dari pihak gudang, dia langsung menghubungi pihak customer untuk penyesuaian. Dan pihak customer itu akan meminta penyesuaian lagi dan pihak sales akan menerima penyesuaian lagi dan dilanjut dengan menjelaskan spesifikasi kapasitas kecocokan aplikasi, harga awal dan rekomendasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jika stok jika stok ini sudah merasa cukup, pihak gudang akan menyiapkan barang dan langsung akan mengirimkan barang ke kurir. Nah, kurir ini akan menerima barang. Kurir menerima barang, lalu akan dikirimkan barang ke customer. Terus pihak keuangan akan menerima notifikasi bahwa barang sudah diterima dan pihak keuangan akan membuat invoice. Nah, setelah itu mengirimkan invoice ke customer. Nah, pihak customer itu nanti akan melakukan pembayaran. Nah, jika pembayaran sudah selesai, pihak keuangan akan memeriksa pembayaran dan jika pembayaran ini sesuai, eh, keuangan langsung menerima pembayaran dan prosesnya akan selesai. Nah, jika pembayaran ini tidak sesuai, pihak keuangan akan meminta revisi pembayaran lagi dan customer ini akan melakukan pembayaran lagi sampai benar-benar pihak keuangan ini pihak keuangan ini akan menerima pembayarannya. Oke, untuk uh, skenario terkait probisnya kurang lebih seperti ini. Dia kan otomatis uangnya akan bertambah ketika pihak keuangan ini menerima pembayarannya dari si customer. Nah, untuk efisien proses ini itu terdapat di bagian uh, terjadi pada stok. Nah, di mana nanti stok ini akan tidak tersedia saat alur ini. Nah, maka alur proses harus kembali ke tahap sebelumnya sehingga terjadi pengulangan proses dan waktu menjadi lebih lama. Selain itu, pada tahap pembayaran ini, jika pembayaran belum selesai, jika pembayaran belum selesai, sistem perlu melakukan konfirmasi ulang ke customer yang menyebabkan proses tertunda. Nah, rencana perbaikan proses ini yaitu rencana perbaikannya dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan lagi data stok secara real time agar kondisi itu stok bisa langsung diketahui sejak awal pemesanan. Selain itu, proses pembayaran dapat diperbaiki dengan otomatis verifikasi pembayaran dan notifikasi sistem sehingga mengurangi proses manual dan mempercepat penyelesaian transaksi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ghazali. Saya berasal dari kelas IS0704 angkatan 2024 dengan NIM 10206240101 dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu dari bisnis proses diagram advance saya, yang mana saya akan mengambil dari proses bisnis outbound logistik dari PT Dynamic Flow yang kasusnya kami ambil. Di sini saya memiliki beberapa aktor, yaitu ada customer, admin inventory, admin sales, bagian gudang, dan bagian pengiriman. Di sini saya mengambil yaitu proses yang pengiriman dari PT Dynamic Flow. Di sini kita bisa melihat bahwa startnya dimulai dari notifikasi barang ready dari gudang. Lalu notifikasi barang ready. Lalu dari admin inventory memberitahu ke admin sales bahwa barang sudah ready. Lalu admin sales membuat surat jalan dan invoice menggunakan software Accurate, karena dari datanya PT Dynamic Flow ini menggunakan software Accurate untuk membantu prosesnya. Lalu ada
Selanjutnya yaitu admin sales mencetak surat jalan dan invoice, lalu mengirim surat jalan dan invoice ke gudang, dan saat cetak surat itu akan terbuat dokumen yaitu berupa surat jalan dan invoice. Lalu selanjutnya di bagian gudang, surat jalan dan invoice diterima. Lalu selanjutnya bagian gudang, gudang akan memeriksa invoice dengan stok fisik di gudang yang ada di gudang. Jika stoknya sesuai, maka persiap jika stoknya tidak sesuai, maka kirim notifikasi selisih stok ke admin sales. Lalu admin sales akan mencek ulang sales order. Apabila sudah cek ulang, admin sales akan membuat invoice dan surat jalan revisi yang mana akan memunculkan dokumen revisi invoice dan surat jalan. Selanjutnya, admin sales akan mengirim dokumen revisi ke bagian gudang lagi. Lalu bagian gudang memeriksa invoice-nya dengan stok fisik yang ada di gudangnya. Nah, kita akan beralih ke apabila stoknya sesuai, yaitu dilanjutkan dengan persiapan dan packing barang. Lalu bagian gudang mengirim barang dan dokumen ke bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman akan uh, menerima barang dan surat jalan diterima dari bagian gudang. Lalu bagian pengiriman akan mengirim barang ke customer. Lalu bagian pengiriman akan memberitahu notifikasi bahwa barang akan dikirim ke customer. Lalu perkiraan barangnya nyampe adalah 2 hari. Lalu barang sudah sampai di customer. Lalu customer menerima barang. Lalu bagian pengiriman akan menerima proof of delivery atau POD yang ditandatangani oleh customer, dan customer menandatangani POD tersebut. Lalu keluarlah POD. Lalu lanjutkan dengan kirim invoice asli dan POD ke admin sales dari bagian pengiriman. Lalu admin sales menerima invoice asli dan POD yang terima. Lalu proses hubungan logistik selesai. Nah, di sini saya memiliki 2 skenario, yaitu skenario pertama dengan tampilan begini. Apabila ini stoknya sesuai, kita akan coba maran. Di sini saya marannya per hari. Nah, hasil yang didapatkan adalah prosesnya berjalan selama 3 hari, 3 jam 30 menit 36 detik. Lalu apabila skenario 2, skenario kedua berbentuk begini karena dia tidak, saya memilih pertama tidak, maka dia akan mengupin kembali ke sini baru iya. Coba kita running. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa waktu yang dimakan selama 3 hari 4 jam 40 menit 48 detik. Nah, di sini kita bisa melihat di mana saya bisa melihat di mana tidak keefisienan dari proses Instagram tersebut. Karena di sini dia masih menggunakan POD berupa manual yang mana masih menggunakan interaksi antara bagian pengiriman dan customer, dan itu akan membuang waktu yang mana perlu menghabiskan waktu di bagian tantangan. Nah, saya memiliki solusinya, yaitu kami menyarankan untuk menggunakan proof of delivery yaitu EPOD yang mana digunakan secara digital. Begitu, agar bisa menyingkatkan proses pengiriman menjadi lebih cepat dan lebih efisien tentunya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Mubarak Syekh Muhyiddin, NIM 10202400105. Saya dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah PPB. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan saya di tugas tugas besar PPB. Eh, Bagian saya sini proses bisnisnya pengadaan barang, proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Progressing. Saya akan menjelaskan em, BPMN Advance-nya di sini pertama. Eh, di sini admin menerima permintaan dari customer. Selanjutnya admin membuat dokumen permintaan. Selanjutnya admin mengirim formulir permintaan ke Purchasing. Selanjutnya Purchasing menerima formulir permintaan dari admin. Ini buat data ini berisi dokumen permintaan ini. Um, Selanjutnya bagian Purchasing memverifikasi dokumen tersebut valid atau tidak. Di sini ada gateway valid atau tidak. Jika dokumen tersebut tidak valid atau butuh revisi, revisi akan jika tidak valid akan direvisi ulang oleh bagian admin. Jika valid, selanjutnya Purchasing mencari atau memilih vendor. Selanjutnya setelah memilih dan menemukan vendor, bagian purchasing mengirim permintaan harga ke vendor. Permintaan harga ini harga terbaik atau
sesuai kesepakatan mereka berdua, harga terbaik mereka. Setelah vendor menentukan harga atau deal keduanya dengan harga tersebut. Dan di sini bagian purchasing menerima finalisasi harga dan lanjut bagian purchasing buat surat pre-order atau PO atau pre-order. Ini buat dokumennya. Selanjutnya bagian purchasing mengirim surat PO final ke vendor. Vendor menerima em, surat tersebut dan lanjut memproses pesanan atau barang tersebut. Selanjutnya bagian vendor mengirim barang ke gudang. Bagian gudang, lanjut bagian gudang menerima barang tersebut. Selanjutnya bagian gudang mencek fisik barang, eh, apakah sesuai atau tidak gitu atau ada cacatnya. Nah, jika barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan surat permintaan tersebut, maka bagian gudang buat laporan barang cacat atau barang tidak sesuai. Lanjut, bagian gudang mengirim laporan barang cacat tersebut ke purchasing. Bagian purchasing menerima laporan di sini. Nah, setelah menerima laporan, bagian purchasing tindak lanjut klaim ke vendor. Dan vendor menerima klaim. Di sini purchasing ada menunggu untuk konfirmasi dari si vendornya. Dan vendor menerima klaim barang tersebut. Lanjut, vendor mengkonfirmasi akan mengirim barang retur atau barang baru. Nah, si purchasing menerima konfirmasi barang retur, menerima bahwa barang itu bisa diretur. Lanjut, purchasing menginformasikan ke anak gudang bahwa barang tersebut bisa diretur. Bagian gudang menerima informasi. Selanjutnya, bagian gudang mengirim barang cacat ke vendor. Nah, di sini vendor menerima barang cacat. Lanjut, di sini setelah bikin tersebut, vendor mengirim barang baru atau barang yang sesuai ke gudang. Itu udah menerima barang tersebut dan mengecek kembali fisik barang tersebut apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini karena di sini barang baru harusnya sesuai. Di sini eh, sesuai dan bagian gudangnya mengirim dokumen penerimaan. Dokumen surat PO tersebut harusnya ke sini. Mengirim dokumen permintaan. Dokumen penerimaan, lanjut keuangan menerima dokumen penerimaan tersebut. Lanjut bagian keuangan melakukan pembayaran ke vendor dan proses bisnis selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk simulasi. Nah, untuk simulasinya, buat simulasi di sini sudah saya buat. Nah, ini buat simulasi jika valid ya, untuk dokumennya valid dan mencari dari vendor, selanjutnya sampai kirim surat PO final ke vendor. Di sini buat skenario. Buat skenario kedua, di sini em, jika tidak valid, em, dokumen akan direvisi dan membuat dokumen permintaan ulang, lanjut mengirim formulir permintaan, mengirim dan sampai valid. Terus ini akan berulang sampai dokumen tersebut valid dan melanjutkan proses bisnis selanjutnya. Em, oh ya, jika di run seperti ini. Nah, lebih seperti itu. Mungkin sekian video buat tugas besar PPB saya. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Syagi Alea dengan NIM 102062430001. Di sini saya akan mempresentasikan BPMN advance saya, yaitu dari Probis Service After Sales. Di sini itu ada 6 aktor yang terlibat, yaitu ada Sales Engineer, Service Team, Technical Support, Warehouse, dan Sales Admin sebagai dari internal perusahaan, dan satu eksternal yaitu klien terlibat. Jadi di sini Probis ini dimulai ketika klien mengirimkan keluhan dan kendala, lalu sales engineer akan menerima laporan keluhan tersebut. Lalu sales engineer akan membuatkan laporan data keluhan atau detail kendalanya. Lalu laporan tersebut akan dikirim ke service team untuk ditinjau. Di service team akan memeriksa dokumen dan histori pembelian dari klien. Lalu di sini ada gateway, apakah dokumen tersebut sudah lengkap atau tidak. Jika belum lengkap, maka service team akan meminta kelengkapan data pada sales engineer.
Lalu setelah data sudah lengkap, maka service team akan menjadwalkan survei technical support. Nah, technical support akan melakukan survei dan inspeksi fisik unit. Dari inspeksi fisik unit tersebut, technical support akan mengidentifikasi penyebab kerusakannya dan membuatkan laporan hasil identifikasinya. Laporan tersebut akan dikirimkan kepada service team untuk dicek dan akan diidentifikasi apakah kerusakan tersebut itu akibat cacat produk atau kesalahan pemakaian dari klien. Jika karena cacat produk, maka akan diproses klaim garansi oleh service team. Nah, proses klaim garansi ini itu dari service team akan langsung mengajukan permintaan pengeluaran spare part atau unit pengganti kepada warehouse atau logistik. Nah, di logistik akan disiapkan unit tersebut, lalu logistik akan melakukan 2 aktivitas sekaligus, yaitu menyerahkan spare part atau unit pengganti ke technical support dan juga meminta dokumen service kepada sales admin. Nah, sales admin akan membuatkan dokumen servisnya atau dokumen garansi, lalu akan langsung lanjut ke technical support yang akan melakukan perbaikan atau penggantian komponen. Nah, setelah itu technical support akan membuatkan laporan hasil servisnya. Dari laporan itu akan ditinjau oleh service team dan akan mendapatkan validasi dari service team. Lalu setelah ditinjau laporannya, maka sales engineer akan mengabarkan bahwa unit telah selesai diperbaiki dan akan meminta feedback dari klien. Setelah klien menerima konfirmasi unit telah selesai, maka klien akan mengirimkan feedback dan sales engineer akan mencatat feedback tersebut. Nah, di sini proses klaim garansi itu selesai, service after sales-nya selesai. Nah, di kondisi kedua, jika hasil laporan identifikasi tersebut teridentifikasi bahwa kerusakannya disebabkan oleh pemakaian klien, maka service team akan langsung melakukan hitung biaya perbaikan, lalu service team akan mengabarkan kepada klien untuk mengkonfirmasi dan negosiasi biaya. Dan setelah klien menerima konfirmasinya, di sini ada gateway based activity. Jadi tergantung aktivitas mana yang akan tereksekusi terlebih dahulu. Pertama, jika dalam 1 kali 24 jam tidak ada konfirmasi dari klien, maka service akan di-cancel secara otomatis oleh service team. Nah, jika dalam kurang dari 1 kali 24 jam klien mengirimkan approved biaya, maka akan dilanjutkan kepada proses perbaikan di technical support. Lalu prosesnya sama seperti perbaikan yang tadi, yang berdasarkan garansi. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan probis ini. Maaf. Yang skenario pertama itu ketika klien berhasil klaim garansi tanpa ada looping dalam dokumen ini. Lalu yang kedua itu ketika dokumen histori tidak lengkap, tapi tetap bisa klaim garansi, hasil klaim garansi melewati gateway ini. Lalu yang skenario ketiga adalah ketika klien setuju servis dengan biaya tanpa ada looping. Itu akan lurus seperti ini. Lalu yang keempat itu ketika dokumennya tidak lengkap dan juga klien tidak setuju dengan servis biaya. Maka skenario-nya akan seperti ini. Akan berhenti di sini. Lalu yang kelima itu klien langsung tidak setuju dengan servis dengan biaya. Dan yang terakhir itu ketika dokumennya tidak lengkap, namun klien setuju dengan servis biaya. Perbedaannya dari sini dan di bagian sini. Nah, mari kita jalankan. Ini akan memakan waktu yang sedikit lama karena ada 7 case yang saya masukkan tadi untuk simulasinya. Saya akan izin pause saja. Nah, ini adalah hasil dari simulasinya, yaitu saya karena 7 kasus, jadi di sini terhitungnya itu 21 hari, 4 jam, dan 25 menit. Dengan kasus yang berhasil itu ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 kasus yang berhasil. Yang pertama, ada 3 kasus berhasil klaim garansi, lalu 1 kasus setuju servis dengan biaya, 1 kasus ketika dokumen tidak lengkap namun setuju dengan servis dengan biaya, dan ada 1 kasus yang berhasil yaitu dokumen tidak lengkap, setuju servis dengan biaya. Apakah simulasi tadi itu sudah sesuai dengan kondisi real di lapangan? Jawabannya adalah iya, karena sudah sesuai dengan hasil wawancara dan saya juga sudah berkali-kali cross check kepada pihak perusahaan. Nah, untuk letak ketidakefisiensinya itu di mana? Menurut saya, setelah hasil analisa saya, itu letak ketidakefisiensinya adalah pada bagian ini, di bagian sales admin. Seharusnya ketika warehouse membutuhkan dokumen service atau garansi, itu seharusnya dokumen tersebut dibuat oleh warehouse. Jadi agar tidak membuang-buang sumber daya dan juga membuang-buang waktu karena harus melemparkan ke pihak selanjutnya. Jadi seharusnya itu masuk ke dalam proses warehouse.
Nah, untuk perbaikannya adalah memotong aktivitas ini dan menjadikannya satu di dalam kegiatan atau aktivitas warehouse seperti itu.